Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Santi Aristianingrum, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Aksi nyata diseminasi materi modul 1.4 tentang budaya positif melalui webinar. Bu Aris, Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk ya. Ya, baik ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah. Sehat ya? Baik ya. Tahu nggak kenapa Bu Aris panggil Kia hari ini? Tahu Bu, mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas kemarin, saya tertidur, jadi saya lupa. Oh iya. Baik ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Begitu juga dengan itu. Dan kalau mau tahu, mengapa Kia tidak mengerjakan tugas dan tertidur di kelas? Karena saya menonton drama Misteri Johnson hingga malam, jadinya saya lupa Bu. Oh, jadi kamu terlambat pengumpulan tugas karena menonton drama Korea. Tapi apakah Kia masih ingat tentang kegiatan kelas kita? Masih Bu, kegiatan kelas tentang bertanggung jawab. Iya. Jadi masih ingat ya. Sebetulnya Kia tahu ya tentang kegiatan kelas kita. Lalu bagaimana Kia kamu mengatasi permasalahan ini? Yang pertama, saya akan meminta maaf. Yang kedua, saya lebih baik belajar daripada menonton drama Korea hingga lupa. Janji ya, Kia berarti akan janji pada diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik dengan manajemen waktu. Terima kasih Kia, semoga Kia akan berubah menjadi lebih baik ya. Tidak tidur di kelas ya. Semangat Kia, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif materi pada modul 1.4.
aksi nyata modul 1.4. Izinkan saya di sini akan membagikan PowerPoint. Sebelumnya, marilah kita baca doa sebelum kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustazah Aliatul Munafaqah selaku Kepala Sekolah SMP Darul Jadid serta Ustadz dan Ustazah yang telah bergabung pada pagi hari ini. Nah, baik Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah, sudah muncul ya untuk PowerPoint saya? Baik, diseminasi materi modul 1.4. Nah, tentang budaya positif. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati sehingga menjadi kebiasaan bersama yang dilakukan secara berkesinambungan. Penerapan budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa sehingga siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, baik. Untuk PowerPoint-nya belum muncul. Sudah, Ustaz. Oh, belum muncul ya. Sebentar. Sudah, sudah muncul ya? Belum. Sudah. Sudah. Baik, jadi tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif dapat tercapai apabila kita sebagai guru dapat memahami dengan baik dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita juga memahami teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Juga tentang 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lalu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Yaitu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah tentang profil pelajar Pancasila itu sendiri, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif dengan memiliki motivasi intrinsik. Di sini bisa kita lihat tentang disiplin positif, yaitu dipengaruhi oleh teori kontrol atau teori pilihan yang dijelaskan oleh Dr. William Glasser. Nah, jadi seseorang itu memiliki motivasi perilaku tertentu. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Kemudian mendapatkan penghargaan dari orang lain dan menghargai diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan dan mendapatkan penghargaan dari orang lain itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan menghargai diri sendiri adalah motivasi internal yang dapat menciptakan tujuan disiplin positif itu sendiri. Jadi biasanya seorang manusia memiliki motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
berpikir bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sedangkan untuk motivasi eksternal yang kedua, mendapatkan imbalan, itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan untuk tujuan disiplin positif dengan motivasi internal, dengan motivasi perilakunya yaitu menghargai diri sendiri, itu adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk motivasi internal inilah yang harus kita tanamkan juga kepada para peserta didik kita, agar mereka memiliki motivasi sehingga tujuannya adalah disiplin positif. Lalu apa yang dimaksud dengan hukuman dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Seperti itu. Nah, pertanyaan pemantik silakan dapat Ustadz dan Ustazah jawab ya. Yang pertama, setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, Ustadz Idris mungkin. Bagaimana, Tat? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju ya, Tat ya? Kalau yang lain mungkin, atau Ustazah. Baik, terima kasih Ustadz Idris atas jawabannya bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak ya menurut Ustadz Idris. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana, setuju atau tidak? Setuju apa tidak Ustazah Sinta mungkin? Dan juga yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Ustadz dan Ustazah jawab. Bagaimana? Setuju ya, Dad? Untuk share screen saya bisa terlihat lagi ya? Bisa. Oh, baik. Bagaimana pemberian hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman bisa ya? Kemudian untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Ustadz dan Ustazah? Silakan. Mungkin Ustazah Nila, bagaimana? Setuju ya. Nah, baik. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada yang namanya perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada yang namanya ilusi kontrol. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Serta ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini kita harus memiliki pemikiran perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu sendiri? Pada stimulus respon
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori pilihan, kita hanya mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Atau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori pilihan, hanya Anda atau kita sendiri yang bisa untuk mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada stimulus respon, model berpikir menang kalah, pada teori pilihan berpikir menang-menang. Jadi, kita di sini sebagai pendidik sering mendengar kata merdeka ya. Baik, untuk merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ialah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Maksudnya apa? Dalam hubungan untuk disiplin positif, itu seseorang itu harus memiliki motivasi dari dirinya sendiri untuk berubah. Jadi guru sekarang ini harus bukannya memotivasi siswa, tapi kita di sini adalah bagaimana bisa memunculkan motivasi intrinsik siswa itu untuk berubah. Seperti itu. Karena murid yang merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar. Itu artinya kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Dengan motivasi intrinsik. Kemudian ada lagi tentang teori dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Menurut Alfikon, beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang pertama adalah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi dalam teori dihukum oleh penghargaan ini, justru penghargaan itu menurunkan kualitas, juga penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sebagai contoh seperti ini, misalkan seorang pegiat seni ya, seseorang yang memiliki jiwa seni, dia tidak perlu menunggu adanya perlombaan-perlombaan untuk mengasah skillnya. Atau dia tidak perlu membuat sebuah lukisan yang indah hanya agar mendapatkan juara. Tetapi kreativitasnya adalah benar-benar berasal dari motivasi intrinsik. Seperti itu. Jadi penghargaan tersebut, misalkan seorang seniman itu mengikuti sebuah perlombaan justru menurunkan kualitas dirinya karena dia terbatas. Pemikirannya dibatasi dan juga mematikan kreativitasnya karena dibatasi atau tidak merdeka seperti itu. Nah, kemudian kita berupaya untuk bagaimana bentuk program kebajikan itu dengan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu secara khusus, secara pribadi, ataupun bisa kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua murid kita itu layak untuk kita berikan apresiasi, juga secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, kemudian bagaimana contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan tersebut? Misalkan seperti ini. Untuk kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali.
pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi untuk pengakuan atau apresiasi kebajikan itu ada 3 poin, yaitu ada pembukanya, kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita sampaikan kepada siswa atau peserta didik, dan situasinya seperti apa, seperti itu. Misalkan, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau juga misalkan, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Silakan. Jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, yang pertama ini kita akan membedakan mana itu hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tabel tentang tindakan guru, kemudian ada hukuman atau konsekuensi. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Silakan. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan. Hukuman. Oh, baik. Terima kasih Ustazah Sinta. Yang lain? Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Atau murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Silakan. Hukuman. Ya, terima kasih Ustazah Nila. Hukuman ya. Dari sini, apakah sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Jadi kalau hukuman itu terlihat seperti ada sebuah menggunakan emosi seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat di sini perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Ataupun membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Nah, kalau hukuman, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, hukuman. Tetapi untuk misalkan murid disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Karena dia terlambat pada jamnya PJOK. Seperti itu. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman justru membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman adalah sebuah paksaan.
Sedangkan konsekuensi adalah stimulus, kemudian melahirkan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mengapa hukuman justru membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan? Karena motivasi dirinya adalah motivasi eksternal. Sedangkan untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Biasanya ketika anak dihukum, maka ia akan merasa marah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi adalah dibuat tidak nyaman atau hanya bersifat sementara saja. Nah, berikut ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Bahwa hukuman adalah merupakan identitas gagal. Karena membuat siswa itu tersakiti atau merupakan perilaku pasif agresif. Justru dengan adanya hukuman, murid akan membenci peraturan. Tetapi sedangkan untuk konsekuensi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Restitusi lebih baik dilakukan karena akan menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang. Dan juga murid akan mendapatkan penguatan. Jadi misalkan seorang murid melakukan kesalahan, itu tidak boleh langsung dihukum. Tetapi kita sebagai guru harus melakukan restitusi. Jadi agar dia bertanggung jawab atas perilakunya tersebut dan juga mampu untuk memperbaiki diri. Jadi restitusi itu memiliki 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Atau bisa dikatakan memanusiakan manusia. Jadi yang bisa disimpulkan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau hukuman biasanya anak itu akan benci, dendam, seperti itu, dan akan terekam di memorinya selamanya. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan setelah melakukan kesalahan itu dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lalu, sebagai seorang pendidik, ini adalah hal yang penting bagaimana kita bisa memahami 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, apa perbedaannya? Jadi untuk peran-peran guru pada 5 posisi tersebut, biasanya kalau penghukum jelas ya, biasanya langsung menghukum seperti itu. Nah, ini percakapan yang bisa kita pelajari untuk 5 posisi tersebut.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu model pembuat orang merasa bersalah. Jadi posisi guru membuat merasa bersalah. Dengan kata-kata biasanya saya kecewa sekali dengan kamu gitu. Atau penghukum. Kalau penghukum kamu tidak pernah benar melakukannya. Biasanya untuk penghukum ini menggunakan kata-kata yang tinggi, nada intonasinya ataupun juga mimik wajah yang kurang menyenangkan. Kemudian untuk posisi teman, itu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, posisi teman ini kurang bagus juga karena bisa membuat ketergantungan, juga akan menjadi membanding-bandingkan antara guru satu dengan guru yang lain. Oh, Ustadz Idris sabar, tidak pernah marah. Ustadz si X marah-marah terus seperti itu. Jadi bagaimana kita di sini mengambil peran setiap pendidik adalah berfungsi sebagai posisi manajer. Nah, kalau pemantau itu biasanya melakukan tindakan sesuai dengan peraturan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Intinya kalau pemantau itu masih ada dialog, tapi biasanya langsung juga misalkan ada kesalahan itu langsung diberikan konsekuensi. Sedangkan untuk posisi manajer itu ada dialog seperti itu. Seperti misalkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini seperti itu. Jadi posisi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah pada posisi manajer, yaitu posisi kontrol guru yang terbaik di mana murid mampu mengevaluasi diri dan bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Dan kita sebagai pendidik juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa peserta didik kita melakukan hal itu? Kita tidak boleh serta-merta tiba-tiba menghukum begitu saja, tanpa adanya dialog, tanpa adanya restitusi. Jadi, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah freedom atau kebebasan. Jadi, selama ini mungkin kita sering bahwa ada sebuah kesalahan, langsung anak kita panggil. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Nanti akan kita bahas di segitiga restitusi ya, Ustazah. Nah, lalu ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi budaya positif berhubungan juga dengan adanya keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya nanti mari kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, Ustazah, terutama untuk wali kelas. Mari kita bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi, mengapa guru penting untuk berperan mewujudkan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, kalau sebuah peraturan itu adalah biasanya sekolah yang memberikan atau dari satu pihak saja atau satu arah, sedangkan keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan bersama murid sehingga akan lebih memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Nah, seperti itu. Misalkan ada sebuah peraturan. Jadi keyakinan kelas itu juga bisa dengan mudah diturunkan dari peraturan yang sudah ada. Misalkan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Atau dilarang mengganggu orang lain, maka bisa membuat keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain.
Jadi di sini keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata negatif. Dilarang, jangan, itu tidak dianjurkan dalam keyakinan kelas. Sebelum menjadi keyakinan kelas, misalkan ada peraturan yang menggunakan kata-kata dilarang atau jangan atau negatif, itu diubah dulu ke kalimat positif, kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan seterusnya. Seperti itu. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Nah, ini ada juga yang membuat keyakinan kelas dari peraturan jangan berlari di kelas itu dengan berjalan pelan-pelan. Itu jadi bebas terserah dari keyakinan kelas yang ustadz-ustadzah buat dengan anak-anak. Seperti itu. Kesepakatannya seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat apa hubungan antara peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Peraturan kelas, dari peraturan kelas ini dapat dibuat keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas dijalankan dengan baik, maka akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif yang dilakukan terus-menerus akan melahirkan budaya positif. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses yang harus dan wajib dimiliki oleh kita sebagai pendidik bagaimana menangani sebuah permasalahan dari anak didik kita. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Intinya mereka memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada 3, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, misalkan ada seorang anak yang terlambat, tidak boleh serta-merta kita langsung menghukum. Silakan langsung keliling lapangan 5 kali. Tetapi kita lebih baik mengajak anak tersebut untuk berdialog, kemudian menanyakan, menstabilkan identitasnya. Mengapa kamu terlambat? Menstabilkan identitas di sini adalah gunanya adalah di segitiga yang dasar. Intinya di situ kita memunculkan pemikiran juga sikap bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Dari situ maka nanti peserta didik dapat kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan apa alasan dia melakukan hal itu. Atau adakah cara yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan. Setelah itu, yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas di sini itu penting sekali dan di sini belum ada keyakinan kelas yang saya lihat bahwa untuk peraturan kelas sudah ada. Jadi nanti mari kita bersama-sama saling berkolaborasi Ustadz dan Ustazah untuk menciptakan budaya positif dengan diawali dengan membuat keyakinan kelas. Seperti itu ya Ustadz dan Ustazah. Jadi setelah menanyakan keyakinan, kita tanyakan kepada mereka, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Lalu peserta didik atau murid kita arahkan agar mereka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah mereka dari motivasi diri sendiri. Bukan kita yang menghakimi, tetapi kita mengarahkan. Nanti akan muncul dari mereka jawaban-jawaban atas permasalahan mereka dan itu lebih baik karena mereka pasti akan menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya tanpa perlu kita menghukumnya. Apalagi memaki-maki seperti itu. Nah,
Lalu yang bisa disimpulkan adalah penerapan segitiga restitusi itu akan memunculkan motivasi dalam diri siswa sesuai dengan keyakinan kelas dan akan memunculkan disiplin positif dan lahirlah budaya positif di sekolah seperti itu. Nah, untuk itu saya mohon untuk Ustadz dan Ustazah melakukan refleksi dari pemaparan atau diseminasi materi budaya positif yang telah kita lakukan hari ini. Refleksinya yaitu dari Ustadz Idris, hal yang seharusnya dilakukan dari dulu. Baik, terima kasih Ustadz Idris. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Jadi model-model guru menghukum itu sudah tidak zamannya ya. Jadi bagaimana kita harus bisa untuk memunculkan motivasi dari siswa apabila memiliki sebuah kesalahan, kita juga tetap memanusiakan mereka dengan model segitiga restitusi dan peran posisi kita adalah sebagai manajer. Jadi setiap pendidik wajib memiliki pemahaman dan mampu melakukan hal tersebut. Terima kasih untuk Ustazah Nafi bahwa penanaman budaya positif lebih efektif jika bisa dikomunikasikan dengan anak-anak dengan pembuatan keyakinan kelas. Tidak selalu menggunakan hukuman. Baik, benar sekali Ustazah Nafi, terima kasih. Semoga nanti kelas 7B dapat membuat keyakinan kelas ya Ustazah. Sehingga nanti ketika ada sebuah permasalahan, maka akan bisa kita arahkan, kita yang pertama stabilkan identitas dulu, kemudian validasi kesalahan, lalu kita kembalikan mereka kepada keyakinan kelas masing-masing. Dan muncullah motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk berubah. Jadi tugas guru adalah menuntun mereka. Ustazah Sinta Dewi Setiaduta, refleksinya adalah menambah pengetahuan saya tentang cara menangani siswa dengan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Ustazah Sinta. Jadi Ustazah Sinta Dewi Setiaduta nanti akan dibantu oleh semua pendidik di sini bahwa setiap pendidik sudah memahami segitiga restitusi. Jadi semua masalah tidak harus bermuara kepada guru BK. Itu. Jadi seperti itu. Ada lagi? Oh, tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, insya Allah. Terima kasih Ustadz dan Ustazah atas refleksi yang telah diberikan. Mungkin Ustadz Yoyo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau Ustazah yang lain? Terima kasih di sini yang sudah hadir. Ada Ustazah Pipit, kemudian Ustadz Idris, Ustazah Nafi, Ustazah Nila, Ustazah Sinta, Ustadz Yoyo, dan juga Ustazah Yani. Baik, terima kasih Ustadz dan Ustazah atas waktu yang telah diluangkan. Semoga apa-apa yang kita lakukan hari ini diridhoi Allah dan dapat menghasilkan dan berkolaborasi bersama untuk menuntun murid menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan di sekolah kita adalah sekolah penghafal Al-Quran dan berjiwa pemimpin, seperti itu. Terima kasih sangat saya ucapkan kepada semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri untuk diseminasi materi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi refleksinya adalah budaya positif dapat tercipta di mana guru mampu memahami dan melaksanakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita memahami 5 posisi kontrol. Kemudian kita memahami tentang hukuman, restitusi, juga pengaruh-pengaruhnya ya Pak. Kemudian intinya dampaknya seperti itu. Kemudian juga
membuat keyakinan kelas, dan akhirnya terciptalah budaya positif. Mungkin itu saja dari saya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, saya tutup untuk webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz dan Ustazah. Silakan dapat meninggalkan ruang Gmeet untuk pagi hari ini. Terima kasih.